Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abil Timothy Gunawan dari kelas 11 TJKT 6. Saya akan memperlihatkan tugas reputasi saya untuk pelajaran KK1 level 1. Di sini kita membutuhkan kurang lebih 30 IP. 30 IP yang dibutuhkan, dan di sini kita sudah memiliki topologinya. Oke, jadi ini tabel yang kita punya ya untuk VLSM-nya. Jadi pertama-tama kita masukin ruangannya dulu. Karena kita pakai VLSM, jadi kita mulai itu dari yang kecil dulu ya. Nah, kita masukin dulu ini VIP. Lalu ini ruangan biasa. Nah, untuk VIP kebutuhan IP-nya itu hanya 7, dan ruangan biasa itu kebutuhannya butuh 24. Nah, prefix 7 ini kita untuk prefix di kebutuhan IP 7 kita bisa pakai cuma prefix 28, dimana 28 itu dapat di angka 16, satu buat network, satu buat broadcast, jadi cuma 14. Nah, kenapa nggak pakai prefix 29? Prefix 29 itu kita cuma dapat di angka 8 kebutuhan IP. Dan kalau misalnya dikurangin 2 buat network, buat broadcast, jadi kurang, nggak bisa 7 ya. Jadi itu alasannya. 0, 1, 16, 14, lalu di sini 15, 16. Untuk kebutuhan IP 24 kita pakai prefix 27. 27 ini bisa dapat di angka 32 IP, satu buat network, satu buat broadcast, jadi tinggal 30. Jadi 16 lalu kita tambah 30 berarti 46. Di sini 17. Lalu di sini 47. Oke, buat tabelnya segitu saja. Kita lanjut lagi ke videonya. Di sini ada 2 buah switch dan 1 router, ditambah dengan 30 PC. Oke, pertama-tama yang akan kita lakukan setelah pembangunan topologi seperti ini, kita akan melakukan CLI pada router. Oke, di sini kita 0, lalu enable, yes, langsung ke config terminal. Spasi, lalu kita masukkan IP address 192.168.255.255.254. Kenapa di sini 224? Karena pada INTFA01 ini kita itu membutuhkan kurang lebih sekitar 4 kali 6 24 IP, dan bila menggunakan prefix 224 alias prefix 27 kita bisa mendapatkan 30 IP host. Jadi dengan 24 IP host itu sudah cukup pada prefix 27 gitu. 224.
lalu kita enter no shutdown. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke INT FA 0/1. Ini kita masukkan gateway keduanya, IP address 192.168.2.33. Kenapa 33 di sini? Ini buat dari FLSM yang sudah saya buat. 255 255 22. Oke, di sini karena kebutuhan dari router switch 1 hanya butuh 7 IP, maka kita masukkan di sini 240 atau dari prefix 28, di mana 28 itu kan 14 IP. Oke, lalu kita no shutdown. Lalu kita masuk IP DHCP pool. Ini kita kasih nama kanan, misalnya ini namanya bebas ya. Lalu kita ke network 192.168.1.0 255 224. Lalu kita default router 192.168.1.1. Exit. Oke, sekarang IP DHCP pool lagi. Ini kiri. Network 192.168, lalu 232. Kenapa 32 ini? Karena di IP address di gateway kedua kita masukin 192.168.2.33. Setelah 32, 255 dan 240. Oke. Lalu default router kita masukkan 192.168.2.33. lalu kita exit. Oke, dengan begitu CLI-nya sudah selesai. Maaf. Oke, dengan begitu CLI-nya sudah selesai dan kita akan langsung tes. Sebelum itu pertama-tama dari IP configuration ini static kita ubah dulu ke DHCP. Oke, ya ini timelapse saja ya.
Oke, dan di sini adalah IP DHCP terakhir. Oke, setelah semua komputer diposisikan pada IP DHCP, kita akan mencoba mengirimkan pesan dari switch 1 ke switch lainnya, dan hasilnya pun successful. Oke, sudah begitu saja. Cukup sekian, maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Sama-sama.